dengan permainan mereka yang mereka sudah main kemana-mana ke negara lain, mereka bawa ke sini kan itu jadi ilmu buat kita juga. Mereka sebenarnya didatangkan kan untuk hanya membantu kan, tapi yang memegang peran kan 10 pemain lokal ini. Pertanyaannya sekarang, ada nggak klub yang mau komit di liga itu? Hai teman-teman, kembali lagi di acara Ngobrol Nalar. Nah, di episode kali ini ada set yang berbeda, suasana yang berbeda juga, karena kita juga baru merayakan kemenangan emas oleh basket putri. Dan kembali lagi bersama saya Usi di acara Ngobrol Nalar. Nah, di kali ini gue pengen ngebahas mengenai kemenangan basket putri yang sebenarnya itu nggak bisa kita katakan unexpected ya kak, karena ya gimana ya, basket putra gak lolos ya kak ya. Tapi kalau misalnya basket putri kok bisa emas, nah ini kita akan mengulik lebih lanjut bersama sudah ada yang tadi udah di-spill sedikit-sedikit suaranya, Kak Priscilla Annabel Karen. Halo nih Kak Annabel, Kak Karen. Kak Karen, oke. Annabel boleh terserah deh. Oke. Kak Priscilla Annabel Karen guys. Tapi kita bisa bilang Kak Karen. Kak Karen bisa ceritain sedikit nggak? Pas kemarin ke Kamboja, kira-kira gimana experience-nya dan siapa lawan terberatnya Kak? Kalau yang kemarin pas di Kamboja, pertama memang kita kan tesnya panjang. Nah itu memang targetnya yang utama itu lawan terberat adalah Filipina. Soalnya si games yang sebelumnya itu memang kalahnya sama Filipina di game Vietnam pertama itu ya? yang di Vietnam. Jadi posisi Indonesia kan waktu itu perak karena emang kalah di game pertama lawan Filipina. Jadi emang prepare-nya itu untuk melawan Filipina. Dan beberapa tim yang lumayan agak kuat juga. Itu Filipina. Itu ada Thailand, ada Vietnam sama Malaysia. Dan kita di 4 game awal itu benar-benar langsung dikasih nih loh tim-tim bagus. Jadi pertama kita ketemu Vietnam, kedua kita ketemu Thailand, terus Malaysia, Filipina. Jadi 4 langsung dihajar di awal game itu ya. Dan kita jadwalnya 6 hari berturut. Itu mainnya pagi semua, jadi gak ada selang-seling Kak? Gak ada namanya istirahat. Gak kayak tim cowok. Kalau tim cowok kan dia main rest, istirahat, main ya. Gitu kan. Kalau kita pas dapat jadwal 6 berturut, 4 di awal itu berat banget. Terus mainnya pagi juga, suasana di sana cuacanya juga lagi panas banget. Aduh panasnya. Tapi itu bisa dibilang blessing in disguise gak? Karena kan di awal kayak, semua kan, dan cepet gitu loh. Terus memang kayak kita di game awal itu pas lawan Vietnam bener-bener yang kita yakin kita bisa gold dari awal. Memang kayak dari timnya kita juga udah dari sebelumnya tuh udah beda jauh banget, lebih waduh, aku sendiri personal ngeliat teman-teman aku, ngeliat tim aku tuh udah yang aduh ini perfect banget dan kayaknya easy banget untuk dapat gold. Oh jadi udah optimis dari awal sebenarnya ya untuk gold ini. Cuma pas di game awal sama game kedua itu yang lawan Vietnam sama Thailand itu kita nggak nyangka bener-bener yang dari awal sampai akhir tuh skornya tuh mepet. Makanya di game pertama kita menang itu 3 atau 5 poin gitu aku lupa. Dan di game kedua lawan Thailand itu kita cuma menang 1 poin. Oh, itu makanya bener-bener yang kayak itu kemenangan di quarter 4. Iya udah bener-bener. Soalnya dari awal kayak kejar-kejaran terus tuh. Ntar mereka leading, kejar-kejaran bener-bener yang tegang. Terus kita yang di bench atau nggak ini udah geter gitu kan. Aduh jangan sampai kepleset gitu loh di game awal. Karena emang tujuan kita kan kayak Filipina nih di game keempat. Makanya 3 awal tuh emang kita harus menang gitu loh. Itu yang bener-bener yang aduh gila sih. Tapi kalau misalnya dibilang optimis gold dari awal itu karena kamu udah menemukan chemistry-nya itu ya berarti ya, kayak betul. kekompakan itu Kita latihan kan ini tesnya terpanjang kita. Udah almost 10 bulan kita bareng-bareng. Terus jadi emang kita udah secara lokal kan kita memang ada 2 pemain naturalisasi kan. Nah yang 10 lokal ini tuh kita udah ya bareng-bareng terus kan. Terus kita juga udah
mengikuti kompetisi SWBL. Nah, jadi bener-bener yang tim lokalnya, pemain lokalnya itu kita udah bener-bener ready. Ditambah 2 pemain naturalisasi, Kim sama Peyton, itu udah makin perfect lah ya. Iya. Nah, tapi Kak, kalau misalnya tadi bilang ini kamu udah merasa kalau misalnya optimis banget nih kita bisa dapat gold. Cuman nggak bisa dipungkiri ya netizen dan media yang menyaksikan juga itu kan sebenarnya ada sedikit pesimistik. Itu sebenarnya ada feel itu nggak pas kamu di Kamboja, tim di Kamboja tuh ngelihat netizen, bacain komentar gitu nggak? Kita sebenarnya dari awal kita berangkat itu pelatih manajer terus sama pelatih juga coaching staff sih ngasih tahu ke playernya jangan terlalu bukan nggak boleh main sosial media, cuma maksudnya jangan terlalu baca banget gitu. Dia soalnya kan ya tau sendiri kan netizen kan selalu benar dan mereka yang pintar. Terus dari awal juga misalnya dalam pemilihan pemain, kok ini enggak sih, kok ini enggak, kok ini enggak, padahal maksudnya dia tuh nggak tahu prosesnya seleksinya kayak gimana. Mungkin yang mereka lihat pemain ini lagi bagus banget atau enggak bener-bener yang lagi bersinar banget. Terus dia juga nggak tahu kalau misalnya ternyata player ini tuh ada cedera atau ada banyak hal yang menjadi pelatih tuh melihatlah gitu kan. Iya, yang ini ya untuk SEA Games kali ini belum lah, mungkin untuk SEA Games selanjutnya mungkin. Berarti kan. itu terjadi ya di tim putri ya sebenarnya. Iya. Masalah. Kalau kamu kan kamu juga sempat viral nih ya di aduh, TikTok viral nih. Banget. Ya aku juga aku kadang kalau misalnya memang ya kita kan gabut gitu kan. Terus kalau misalnya lagi siang-siang lagi main HP, terus baca-bacain komen, kadang lagi baca game, lagi nonton game sebelumnya, terus kan kadang suka iseng lah ya siapa ya kan kita biasa anak-anak iseng, lihat nonton terus kayak aduh, ada ya feel itu ya. Ada yang kayak gitu ya, cuma maksudnya untung kita player nggak yang terlalu ambil hati banget sih, kayak cuma ya ntar kita lihat aja nanti ya gitu. Ya lagi udah optimis di awal. Iya, terus kok kan maksudnya setelah kita dapat gol akhirnya kan mereka juga yang langsung positif tuh. Jadi kita nggak perlu terlalu nanggepin, kita kasih tunjuk aja hasilnya gitu. Biasa. Soalnya agak emosi ya. Takutnya kan terpengaruh ya pas lawan Filipina gitu kan. Kadang aku juga kalau di tim itu aku yang paling suka baca-baca kan. Tapi aku yang orangnya yang cuek gitu. Tapi kadang aku ngomong ke tim tuh kayak lihat deh komen yang ini. Minta coba komen komen. Iya, Karen yang suruh komen. Tapi kamu balas-balasin komen tuh sering enggak kan? Kadang kalau misalnya emang aku udah di ujung tanduk nih, kalau misalnya dia nyerang personal ke aku nggak terlalu nanggepin. Cuma kalau misalnya dia udah nyerang ke tim aku atau enggak dia bener-bener yang ngomongin tentang basket putri, biasanya kalau aku udah kesel banget. Iya, udah di ujung tanduk, aku biasanya udah memberanikan diri dengan account. Aku kan kalau account aku nggak punya second account, nggak ada private, nggak ada close friend kan biasa kan zaman sekarang. Verified lah sekarang udah itu. Aku kayak pakai account asli aku udah tulis kayak kalau misalnya emang ada orang ngomong-ngomong, aku biasa langsung bilang aja. Iya. Berarti ini kan ada sense of belonging tim yang kuat ya kayak. Dan ini Bill tadi bilang hampir 10 bulan ya, 9 bulan itu karantina gitu ya, kayak bootcamp gitu ya. Kita tinggal di hotel di Surabaya ya, itu Surabaya. Itu ngapain aja Kak selama 9 bulan ini ya bersama gitu? Kita latih. Jadi di dalam hampir 10 bulan latihan ini kita pasti latihan, terus kita juga ada ikut kompetisi karena Liga Putri belum ada, makanya dibuat TC jangka panjang dan kita ikut kompetisi SWBL itu Southeast Asia, jadi klub tapi yang bawa nama negara juga, jadi klub sama negara. Jadi timnya di situ itu mereka pemain-pemain yang nanti akan berlaga di SEA Games juga. Jadi itu salah satu jatuhnya kayak sparring, tapi bukan sparring, lebih serius lagi lah lebih gitu serius, karena kan emang dan itu dibikin liganya waktu yang season pertama itu ada tiga seri. Pertama itu pertama Thailand, Malaysia, terus di Surabaya, Indonesia gitu. Jadi di 3 ini, dan kita
champion di putaran pertama. Nah terus ada tryout juga ke Taiwan. Itu lumayan banyak ilmu yang kita dapat sih dari situ. Makanya dilihat dari tim lokal, terus ditambah juga pemain naturalisasi, ini timnya udah perfect. Satu kata perfect. Perfect, sense of belonging yang tinggi, chemistry-nya udah dapet gitu. Nah ini kan ada Coach Sophie ya, yang ngajarin juga berarti selama 10 bulan itu, melatih juga. Apakah yang diajarin kayak kira-kira yang bisa didapat sama teman-teman juga ya? Cara pikirnya yang seperti apa agar sense of belonging dan chemistry sesama tim ini bisa jadi kuat? Jadi sebenarnya kita sama Coach Sophie tuh dari 2019. 19. Iya, itu waktu itu pertama kali itu FIBA Asia Division B itu udah sama Coach Sophie. Nah, terus lanjut ke SEA Games yang sebelumnya, abis itu TC yang SEA Games kali ini. Aku mengikuti dari awal sampai yang terakhir TC itu emang Coach Sophie beda dalam arti tuh karena memang target kita gold di tahun ini dan dibikin tesnya jangka panjang. Jadi bener-bener yang dia melatihnya tuh setiap detail bener-bener yang sekecil apapun. Jadi kayak kita emang udah dapet itu, cuma nggak sedetail itu. Jadi ya biasa habitnya kita tuh misalnya biasa kayak gini. Oh nih padahal udah bisa kayak gini, cuma tapi lu nggak tahu awalnya tuh harusnya seperti apa dulu gitu loh. Ini bener-bener yang dia detail dari defense, dari offense, dari setiap pergerakan, dan dari fisiknya juga dia tahu kan, maksudnya player Indonesia, maksudnya pemain kita Asia itu nggak bisa. Udah dari segi postur udah kalah kan kita jatuhnya kalau dibandingin sama negara luar, even di negaranya dia sendiri gitu loh. Jadi satu-satunya buat tim ini menjadi kuat gitu, satu ya bagus di defense, sama yang kedua itu lebih banyak kayak transisi untuk larinya gitu loh, speed. Tapi Coach Sophie ini lebih menekankan kepada fisiknya atau lebih ke pola kayak tadi defense kan pakai pola defense, dia fokus utama kita itu tim defense. Defense. Jadi benar-benar defense-nya tuh, aduh kita kalau misalnya latihan defense ya terus ditambah lari-lari buat fisiknya kita tuh, itu benar-benar even aku aja sampai pernah pingsan karena cuaca di Surabaya kan panas banget. Terus aku kalau nggak disuruh minum gitu kayak ya minum sih, cuma harusnya kan kalau misal posisi cuacanya panas, terus ya cairan keluar banyak kan harusnya diimbangin sama minum kita juga kan harus banyak. Nah itu yang buat tiba-tiba kayak di latihan itu lagi udah setengah jalan latihan, tiba-tiba kayak tanganku shaking kan, tangan shaking, kaki udah satu badan. Itu aku lagi duduk, terus tiba-tiba satu badan, udah aku langsung rumah sakit. Kayak masuk rumah sakit. Saking defense yang diiniin berarti. Iya, itu latihan defense, terus defense lebih capek daripada offense ya berarti ya. Iya, sama individual defense, sama ya dia ngajarin ya emang lebih ke individu sih. Timnya tuh misalnya dari 10 dalam satu kali latihan tuh misalnya ada 10 nomor program, entah latihan defense apa segala macam. Nah untuk timnya itu mungkin 3 sesi lah jatuhnya. Jadi lebih diperkuat di individunya dulu. Di individu. Karena dia emang orangnya detail. Jadi pas kita misalnya lagi melakukan pick and roll atau enggak misalnya low post exchange nih, enggak tahu kan. Ya pokoknya itu deh ntar. Ntar mungkin kita bisa kasih lihat animasinya ya. Pokoknya ada pergerakan 2 orang atau 3 orang gitu. Nah itu dia bisa kasih tahu detailnya setelah ini kakinya pivotnya seperti apa kayak gitu ya. Berarti emang detail bener-bener yang individu yang dipegang dulu ya. Nah kalau ngomongin individu, ada Kak Kim, ada Kak Peyton tadi kan. Ini kan 2 orang yang naturalisasi ya. Menurut Kak Karen, kita masih perlu nggak sih ada naturalisasi itu? Tim-tim pemain-pemain yang naturalisasi ke Indonesia, plus mereka juga dibilang sebagai faktor kemenangan di Indonesia kali ini gitu. Menurut Kak Karen gimana? Kita ya sebenarnya jujurly ya emang kita masih butuh kita masih butuh mereka, tapi
udah cukup di mereka berdua aja, karena nggak usah nambah lagi. Nggak usah, karena aku yakin maksudnya pemain lokal kita ini sekarang udah bisa mengimbangi mereka, dan dari pelajaran-pelajaran dan maksudnya ilmu dari Ko Sofi itu sangat membuat, maksudnya dari basket putri sendiri nih, kita yang training camp bareng Ko Sofi itu bener-bener yang kayak lebih sekarang tuh kayak hitungannya kayak kita awalnya di sini tuh lebih maju secara ya ilmu, terus pergerakan, karena emang ya dia kan kasih tahu secara detail dan bener-bener yang ya itu efektif dan terlihat sekarang gitu loh, dari permainan SEA Games sebelumnya sama yang sekarang tuh beda banget. Jauh ya. Iya, bahkan kayak pelatih-pelatih lokal di luar sana tuh bener-bener yang kayak wow, gila basket putri beda banget dari sama yang tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Yang sekarang tuh aduh, emang kalian layak dapet gold gitu. Tapi what's the difference between Kak Kim, Kak Peyton sama 10 pemain lokal lainnya? Mereka perbedaannya mereka lebih tinggi sih. Dia kan jelas mereka speaking kan dia maksudnya di posisinya emang mereka tinggi, advantage-nya di situ. Tapi untuk skill bermainnya pas kemarin mereka sebenarnya didatangkan kan untuk hanya membantu kan, tapi yang memegang peran kan 10 pemain lokal ini. Nah, jadi pas kita disiapin 10 lokal ini untuk, jadi pas mereka berdua datang itu mereka hanya pelengkap gitu. Tapi terlihat memang di awal game pertama sama game kedua itu terlihat kayak memang mereka yang dominan, mereka berdua. Makanya kayak dari pelatih, dari manajemen yang ngikutin kita dari awal, dari day one, itu mereka yang bilang ini kayak bukan kalian. Di 2 game ini nih kayak bukan kalian. Permainannya itu sampai dibilang kayak gitu ya. Iya, kita tuh udah ngeliat kalian loh kemarin di kompetisi SWBL. Terus waktu tryout ke Taiwan, itu kalian tuh gila banget. Tapi ini kenapa saat mereka berdua datang kayak kalian malah terpaku sama mereka berdua gitu. Nah, setelah dari itu, pas setelah game kedua kita nih lu menang, dikasih feedback itulah gitu. Iya, nih lu menang sebenarnya kayak ini dikasih sama Tuhan lah, lu menang gitu. Karena ini bukan permainannya kalian tuh main jelek banget. Kalian hanya terpaku sama mereka berdua. Dibilang kayak gitu. Terus makanya malamnya anak-anak semua sih, maksudnya 12 player kayak yang jangan terpaku cuma sama 1 atau 2 orang. Di sini kita udah bareng-bareng gitu loh dari awal, dan kita tuh tanpa mereka berdua aja tuh sebenarnya udah bagus banget gitu loh. Mereka hanya pelengkap. Jadi setelah dari situ game ketiga sampai ke 6 itu bener-bener yang this is our game. Ya bener-bener yang ini kita yang sebenarnya gitu. Tapi berarti masih butuh nggak, Kak? Berarti mereka berdua kita lihat ya. Maksudnya kalau mereka berdua kan pasti siapa nih kan penggantinya kan. Sejauh ini ada pemain lokal yang tingginya sama mungkin sama mereka berdua. Tinggi gitu. Sama, tapi kan belum tentu kayak skillnya sama. Terus kayak permainan sama. Sejauh ini sih kita masih butuh mereka berdua. Cukup mereka berdua aja. Cukup 2 tapi jangan aja. Nambah. Iya. Kalau mau 1 juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya kita masih butuh mereka gitu. Bisa jadi pemicu juga ya, pendorong motivasi untuk. Iya, betul. Jadi pas mereka main juga dengan permainan mereka yang mereka sudah main kemana-mana ke negara lain, mereka bawa ke sini kan, itu jadi ilmu buat kita juga. Terus kita juga bisa ngeliat dari dianya juga kan. Kayak ilmu, kadang dia suka sharing sih, kayak misalnya harusnya begini, pergerakannya begini gitu. Terus kita juga dapat ilmu, akhirnya kita juga bisa bawa di tim kita gitu. Nah, itu mungkin yang kita masih butuh naturalisasi itu karena itu ya. Ada ilmu yang nggak bisa kita dapat sama pemain-pemain lokal. Jadi exchange lah, knowledge ya. Oke, kita membahas masa depan sekarang, Kak. Agak bukan masa depan Indonesia ya. Masa depan apa nih? Masa depan atlet bangsa, terutama basket putri. Kalau misalnya yang cowok itu kan ada IBL ya. Setelah ini kan masih ada liga lah mereka. Kalau misalnya putri ini kan dulu ada Sri Kandi, tapi kalau nggak salah nggak lagi ya, udah nggak lanjut kan. Belum lanjut lagi lah seenggaknya. Terus sekarang kira-kira apa, Kak? Udah selesai SEA Games, then what gitu?
sebenarnya kalau ngomongin liga ya emang kita setelah pandemi itu untuk memulai liga lagi tuh susah, soalnya waktu sebelum pandemi yang terakhir bener-bener yang liga kita masih ada Sri Kandi itu sebenarnya lagi di high-nya Liga Putri tuh lagi hidup lagi banget, naik banget lagi lah naik ya. banget, terus banyak maksudnya petinggi tuh yang lagi support basket putri banget ya, cuma kita kan nggak bisa faktornya apa nih Kak? Kenapa nggak bisa lanjut nih? Kalau kenapa nggak dilanjutin lagi? Sebenarnya banyak yang mau mensponsori, mau membuat liga. Tapi pertanyaannya sekarang, ada nggak klub yang mau komit di liga itu? Karena kalau misalnya, liga dibuat, klub ini cuma komit 1 tahun pertama, itu kayak ya udah ini mendingan bikin cup acara biasa aja, yang kompetisinya acara yang seminggu selesai gitu. Ya udah siapa klub mau datang gitu. Karena kalau bicara liga kan pasti satu dia jangka panjang dan gak hanya 1 tahun kan. Kalau kita lihat dari IBL, dia setiap tahunnya akan ada terus, dan klub itu akan ada terus. Iya, karena ya mungkin dari sponsor apa segala macam, terus ya mereka banyak lah dari segitu, karena memang klubnya itu yang punya klub juga komit gitu di klub itu. Nah kalau misalnya putri bisa dihitung ya paling 2 klub yang masih, maksudnya komitnya nih ya. Kalau di basket putri jadi sparring dong kalau cuma 2 tim. Jadi sparring kan, bukan liga. Iya, makanya aku kayak yang pas setelah tahu cerita-cerita juga, maksudnya sama Perbasi, terus sama yang manajemen semua, itu Perbasi akan bilang itu sebuah liga kalau misalnya klub itu kayak memperlakukan sistem kontrak gitu. Itu kan berarti maksudnya dari klubnya itu kan komit di ke pemainnya, dan maksudnya entah kalau misalnya ada kompetisi komit ke turnamen liga tersebut gitu loh. Nah itu paling cuma 1 atau 2 gitu. Klub doang. Berarti emang klub bukan cuma dari penyelenggara tapi juga dari klubnya sendiri ya, platformnya ya. Iya, karena kalau misalnya liganya jalan, klubnya nggak ada, siapa yang mau main? Nah terus kalau misalnya cuma mengandalkan nih ada yang mau ikut tapi dia nggak komit cuma tahun ini aja, kan lucu kalau misalnya sekarang nih karena emang pertama kali liga dibikin heboh 8, misalnya 8 tim, wah itu udah banyak banget kan. Terus tiba-tiba tahun ke depan klubnya itu yang bosnya nggak punya duit, nggak bisa ikut, kurang kan, maksudnya ya ini jatuhnya kayak bukan liga, jadi kayak cup. Iya, jadi kayak biasa, ya udah yang mau daftar gitu. Terus di klubnya sendiri yang mau join itu kayak paling tarkam panggil pemain. Kalau hitungannya nggak komit, cabutan gitu ya. Itu dia yang agak susah juga. Kita nggak bisa nyalain mana nih liga, mana nih liga. Banyak kan yang bilang kayak ini Perbasi kok. Iya, semua menyalahkan Perbasi, sedangkan ya itu Perbasi bilang kayak gitu. Ya aku kayak ya benar juga sih, kalau mau dibikinin liga banyak orang yang kayak apalagi melihat sekarang gitu kan kita, potensi basket putri ini kan lagi tinggi, terus banyak yang mau buat liga, cuma ya itu klubnya yang orang-orang yang benar-benar cinta basket, yang mau komit di basket putri, dukung basket putri, yang gak hanya bertahan cuma 1 tahun, bahkan kalau karena 1 tahun cuma ada 1 cup, ada 1 cup, kayak gitu. Terus gimana Kak? Aku kayak melihat fenomena ini ya. Aku harap sih orang-orang yang gila basket, cinta basket, mungkin yang emang punya duit juga, yang mau komit, ya orang-orang seperti itu sih aku harap kayak bisa mendukung dengan cara yaitu bisa komit nggak hanya 1 tahun, dan bisa benar-benar yang ngasih keinginan dia buat kayak bangun basket putri dari atletnya juga, kayak panggil. Soalnya sekarang nih aku misalnya main di satu klub, terus klub itu kayak Karen, tolong dong panggil aku, kan kebetulan kan nggak ada kerja kan, jadi
banyak klub-klub yang masih membutuhkan pemain yang aktif tapi nggak bekerja, karena kalau udah kerja kan susah. Kalau mau dibikin latihan sehari 2 kali atau nggak dibikin latihan sehari tapi siang kan iya, karena orang kantor, orang kerja kan itu dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, dan dia juga kalau latihannya di malam juga capek kan. Jadi beberapa klub tuh ada yang mau coba dong cariin pemain juga sekarang susah, karena ya basket putri lebih kayak memilih kerja untuk yang putri ya, karena ya kalau misalnya emang dia nggak bisa sampai ke timnas, dia juga mau dapat penghasilan dari mana, sedangkan klubnya aja nggak memperlakukan sistem kontrak yang digaji setiap bulan. Nah gitu. Itu Kak, sebenarnya di negara kita sekarang nih ya, kayak di Indonesia itu masih udah ramah atlet belum sih? Ramah atlet tuh means kayak atlet ini mendapatkan jaminan hidup yang stabil lah kita bisa bilang ya. Kan kalau misalnya tadi kayak klub aja nggak mau kontrak, belum tentu nanti dia bisa dapat penghasilan atau apa gitu kan kalau dia nggak ke timnas gitu. Cuman kalau misalnya yang kayak sekarang gitu, basket putri juga belum ada lagi liganya. Terus nanti kita juga belum tahu nih kan basket putri ini abis ini mau kemana nih gitu kan, karena nggak ada platformnya. Terus klub gak mau kontrak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya mendukung vibes atlet ini atau sebenarnya kita masih setengah-setengah juga Kak? Kalau aku iya bisa dibilang masih setengah-setengah. Iya, soalnya kalau misalnya apa ya, dari pemerintah juga aduh aku nggak tahu ya, atau kamu sebagai experience kamu lah, kayak kamu merasakannya kamu udah didukung penuh oleh pemerintah, oleh Indonesia, atau sebenarnya kamu juga masih gambling kayak ya sih ini masih kurang, ada beberapa hal yang kurang? Aku secara pribadi sih gimana ya, aku juga kalau misalnya nggak di timnas ya kemungkinan aku lebih memilih kerja, karena ya emang atlet di Indonesia ya, terutama mungkin di basket putri sendiri untuk mendapatkan ya untuk itu dari pemerintah, aku sih belum pernah ini ya kayak tahu untuk jaminan ke depannya. Cuma ya itu salah satunya yang menjamin kita kalau misalnya emang dari basket putri sendiri ya di klub itu yang ya memberlakukan sistem kontrak, dan itu kan kontrak 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun stuck gitu kan. Makanya nextnya ya mau nggak mau kerja, pasti ujung-ujungnya kerja. Iya, itu dia. Makanya teman-temanku kalau misalnya memang dia dari secara skill nggak bisa masuk timnas nih, jadi cuma kayak sekedar main di klub, ya mereka pasti ujung-ujungnya kayak cari kerja gitu sih. Karena ya untuk putri sendiri agak susah ya. Aku sedih sih. Karena kayak jadinya nggak fokus kan. Padahal kan atlet ini kan bisa kita bisa kita latih dari bener-bener dari awal gitu kan, kita jamin kehidupannya gitu misalnya. Dan bisa mungkin nggak cuma di SEA Games gitu, tapi di mana yang lebih besar lagi gitu, misalnya kita bisa dapat emas gitu kan, apalagi yang putri gitu. Putri. Iya, itu aku ini platformnya kan berarti. Aku juga ya agak sulit ya kalau ngomong itu. Jadi ya kalau ini dia timnas, oke, di timnas. Kalau nggak di timnas ya udah gue kerja. Iya, soalnya gimana ya, putri juga mungkin karena emang basket putri juga di Indonesia kan nggak se-wow sepak bola ya, yang bener-bener yang dilihat semuanya, dan untuk jaminan kedepannya tuh udah kelihatan lah gitu. Kalau misalnya di basket putri masih yang, makanya semoga ya dengan ini semoga ya Allah kita berdoa ya akhirnya dilihat sama masyarakat, sama pemerintah juga ada potensi yang besar di basket putri ini gitu. Ya. Aduh, aku kalau ngomongin masalah itu masa depan kalau masa depan ada sulit ya. Ini kita kayaknya harus ganti topik ya. Oke, ganti. Kita coba ganti. Oke, kalau misalnya kayak gitu, apa Kak harapan buat basket putri ini? Let's say tadi kamu sempet nge-mention kalau ini tuh nggak sebesar kayak sepak bola gitu. Sepak bola kita tahu sama-sama dapat emas gitu ya. Cuman euforianya juga berbeda somehow. Aku merasa seperti itu. Gitu kan. Euforianya berbeda, treatmentnya juga mungkin bisa jadi ada perbedaan gitu kan. Beda banget. Ya kan. Soalnya terlihat yang kemarin di parade kan itu. Itu ikut parade juga kan? Iya dong. Tapi kita happy karena kita di belakang anak bola. Kalau kita di bus yang nomor bukan bus itu, dia bilang kayak
apa ya tuh Iya, yang mobil-mobil kayak itu yang trans itu lah yang buka. Itu yang cabang-cabang lain itu kan paling belakang kan. Ya mereka mungkin ada yang kesel juga kan sampai ada yang bagaimana heboh sampai kamu? turun. Bener, ada yang turun, ada yang protes. Bahkan atlet-atlet tuh ada yang protes loh. Karena ya awalnya ya aku sempat lihat ini kan sebenarnya acara emang sepak bola gitu kan, mereka punya acara, cuma mereka ngajak kolaborasi. Menpora akhirnya semua cabur kan. Tapi saat itu kayak ya aku ngerasa dari pembawaannya mereka tuh emang fokusnya tuh ke sepak bola. Ya emang sepak bola kita nggak usah ngomongin, nggak usah dibicarain, emang udah wow banget kan. Aku kira nih sepak bola itu pertama kali dapat emas, makanya heboh banget gitu loh. Kayak basket putri. Iya kayak basket putri. Jadi kan aku mikirnya oh iya emang jelas. Dan lawannya Thailand lagi kan waktu itu. Iya, ternyata pas aku lihat dia ini emas keempat, tapi emang 32 tahun jaraknya gitu loh dari yang emas terakhir ke sekarang. Terus itu sampai aku yang aduh, lihat dong basket ini sejarah pertama kali setelah dan putri lagi. Iya, dan itu kayak dari keikutsertaan putri di SEA Games ini pertama kali nggak ada yang orang-orang itu yang bawa emas. Gitu loh. Jadi kayak secara harusnya mereka nge-treat kita kan ya susah sih kalau dibilang sama yang sama sepak bola, soalnya agak tapi sama sih karena kan cabang-cabang mayor juga. Iya kan? itu basket aku ngelihatnya kayak lebih nggak ngomongin basket putri, aku lebih kayak ngeliat ke cabur lain yang mereka satu orang nih ada satu orang teman kita juga, maksudnya anak renang dia bisa kayak bawa 3 emas. Dia loh 3 emas satu orang nih maksudnya sepak bola basket kan cuma 1, ini 1, dia 3 gitu loh, 3 emas 1 orang. Harusnya kan itu yang lebih itu. Aku kayak pas yang di situ juga ya ngelihatnya, tapi ya emang nggak bisa ngomong karena emang Indonesia mungkin harus pelan-pelan kali. Iya, makanya pelan-pelan makin kesini kan basket putri semakin dilihat, apalagi maksudnya dengan yang parade itu. Kita di belakang anak bola kan, ya tahu sendiri yang bawa motor itu semua dukung sepak bola, nyanyinya juga sepak bola. Cuma di situ kayak akhirnya nanya, "Kak, cabang apa?" gitu. Akhirnya kita teriaknya jadi yang gold for Indonesia gitu kan, dari basket putri kita bilang kayak gitu. Terus kayak wah bagus basket putri sejarah gitu. Tapi ya dia ambil nyetir gitu kan, naik motor semua. Soalnya dia nanya kan ya. Akhirnya dari situ sih lumayan kayak mereka banyak yang tahu basket tentang putri. Basket putri. Iya sih, euforianya ada perbedaan di situ ya. Apa harapannya Kak? Harapannya untuk basket putri pastinya ya semoga ada gila-gila basket, pencinta basket yang punya ya pasti punya dana untuk ya support basket putri dan mau komit nggak hanya 1-2 tahun tapi bisa seterusnya. Dan ya aku cuma butuh orang-orang yang kayak gitu aja sih. Jadi ya untuk ini kan banyak nih adik-adik kita, maksudnya mereka yang banyak kompetisi juga di sekarang, tapi setelah seumuran kita tuh nggak ada liga kan, otomatis kan dia stuck. Jadi kayak mau kemana nih? Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah deh gue kerja gitu. Nah ini kan sayang, padahal dari segi potensinya mereka ada tuh gitu ada, dan maksudnya mereka nih udah bagus-bagus gitu, dan sayang aja gitu loh diputus sampai di situ. Makanya ya butuh orang-orang ini buat yang ngebangun anak-anak ini, yang memberikan platform lah buat mereka yang ya ujung-ujungnya kan bakal jadi penerus kita juga maksudnya di tim nasional kayak gitu sih. Aku lebih ke concern ke yang situ. Dulu aku ikut JRBL tuh. Wih. Aku nggak pernah SMP ya? Aku nggak pernah ikut JRBL, aku nggak pernah ikut DBL, aku nggak pernah ikut kompetisi-kompetisi itu karena aku termasuk yang telat basketnya. Juga aku 1 SMA aku baru main basket karena aku sebelumnya itu aku main volley, main tenis meja, cuma aku nggak ada basketnya. Fokus di sana tiba-tiba ke basket nih. Iya, itu karena itu biasa kita anak komplek kan, kakakku sih ngajakin main, ayo main basket gitu.
gue main basket kagak bisa main basket, suruh main basket. Ya udah nggak apa-apa, diajarin gitu. Tapi bener ternyata orang di sana tuh banyak yang bisa basket, banyak yang jago-jago basket. And look at you now gitu. Iya, kalau the gold medals in semua teman-teman komplekku langsung kayak gini. Wah, gila nih kan, anak Gading kan, komplek. Kapan lagi, maksudnya dari yang aduh aku dulu mainnya badanku gede, nggak bisa main basket, bayangin kan. Aduh. Jadi kayak ini sekarang ya emang udah jalan Tuhan sih, kayak ya udah ini namanya nikmati proses. Sekarang look at the result lah gitu kan. Maksudnya, nanti kita akan kalau di ke sebelum-sebelumnya tuh kayak aduh udahlah gitu. Aku proud sih tapi sama basket putri ya. Melihat aku dulu sangat basket gitu kan, terus kayak melihat basket putri wah bisa emas dengan platform dan mungkin ya balik lagi liga yang belum memadai ya sekarang ya, belum optimal lah kita bisa lihat, dan udah mendapatkan gold medal itu suatu achievement yang sangat harus kita appreciate gitu. Oke. Kalau mau ada sampai pesan-pesan lagi atau enggak, udah cukup. Itu udah digali-gali sampai sebawah-bawah, sampai masa depan udah diceritain. Oh iya, part 2. Aduh kelamaan ya, maaf ya. Harus tadi kasih tahu nih. Durasinya berapa lama. Ini sangat enjoy sih ngobrolin tentang ini ya. Itu dia teman-teman. Ini kita akan coba tutup. Ini dia teman-teman untuk acara hari ini, episode kali ini kita membahas tentang achievement basket putri, dan balik aku sama setuju juga dengan Kak Karen kalau misalnya untuk basket putri mau kita gencarkan lagi ya, kayak harus ada platform, ada teman-teman yang mungkin suka di dunia basket, bareng-bareng lah ya kita bangun atlet-atlet ini bersama gitu. Untuk episode selanjutnya saksikan di minggu depan. Sampai jumpa. Bye bye.